nasional luar biasa yang akan menghimpun satu ketua umum baru. Pemirsa, proses rekonsiliasi Partai Golkar melalui Munas luar biasa terancam redup setelah Mahkamah Agung menolak kasasi pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Namun sebagian kalangan internal Partai Golkar yakin Munas luar biasa akan tetap jalan. Di tengah persiapan Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslup, Mahkamah Agung per 29 Februari 2016 merilis putusan menolak kasasi yang diajukan pengurus Golkar hasil Munas Ancol, pimpinan Agung Laksono. Putusan ini sekaligus memperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Munas Ancol tidak sah. Munculnya putusan MA tersebut membuat persiapan Munaslup Golkar meredup. Rabu lalu misalnya, rapat pleno yang akan membahas penyelenggaraan Munaslup tiba-tiba dibatalkan demi merespons putusan MA. Namun karena penyelenggaraan Munaslup sudah menjadi putusan Rapimnas, maka jika akan dicabut harus melalui Rapimnas. Semua mekanisme di dalam menentukan langkah-langkah ke depan, karena Pak ANP kemarin pada waktu Rapim sudah menyampaikan bahwa solusi untuk mencari jalan keluar kemelut yang terjadi di partai ini adalah diambil solusi jalan tengah melalui Munas atau Munaslup. Nah, ini yang menjadi sebuah keputusan rapat pimpinan. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan rapat pimpinan ini, nanti tentunya untuk membatalkan itu harus mulai rapat pimpinan lagi. Sebagian politisi Golkar meyakini bahwa Abu Rizal Bakri yang merupakan Ketua Umum versi Munas Bali tetap berkomitmen menyelenggarakan Munas. Ini saya juga percaya bahwa karena saya sendiri sudah bertemu dengan Pak Abu Rizal Bakri dan beliau seperti yang disampaikan pada pidato di Rapimnas maupun pada rapat harian pengurus pusat DPP versi Riau yang diamanatkan oleh SK Kumham, beliau komit untuk menyelenggarakan Munas. Sebagaimana diketahui, Rapimnas Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Abu Rizal Bakri Januari lalu memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslup selambat-lambatnya Juni 2016. Tim Liputan, Metro TV. Ya, sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengibaratkan putusan Mahkamah Agung ini mementahkan kesepakatan rujuk dua pihak yang sedang bertikai. Ini kan ibaratnya seperti suami istri yang sudah bertengkar lama hebat-hebat, maju ke pengadilan menggugat cerai. Di pengadilan sudah sepakat, oh kita berdamai aja, kita udah sepakat islah, sepakat mau berdamai rujuk. Tiba-tiba pengadilannya justru mau membuat keputusan yang udah kamu bercerai aja gitu kan repot urusannya. Keputusan itu sebetulnya juga mempertimbangkan aspek kemanfaatannya, aspek dulmatic hate-nya, tidak hanya rechtszaker hate-nya, kepastiannya. Ya, pemirsa, putusan kasasi Mahkamah Agung membuat nasib rekonsiliasi Partai Golkar kembali meredup. Lantas akankah semangat tersebut bisa tetap terjaga dengan semua pihak bisa konsisten atas kesepakatan politik yang diambil saat Rapimnas bulan Januari kemarin? Atau Golkar akan kembali terombang-ambing pasca putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Bali? Kita akan tanyakan langsung kepada tokoh internal Partai Golkar, ada politisi Golkar Yoris Rawea yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam, Pak Yoris. Malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada analis politik Jay Kristiadi. Selamat malam, Pak Kris. Malam, Mas. Ya, halo. Terima kasih sudah hadir, dan juga bergabung langsung dari luar studio dari kediamannya ada tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung. Selamat malam, Bang Akbar. Selamat malam. Bang Akbar, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin langsung ke Anda. Saya ingin minta tanggapannya terkait putusan Mahkamah Agung kemarin. Bagaimana, Bang Akbar? Ya, pertama saya termasuk yang mensyukuri bahwa Mahkamah Agung telah mengambil satu putusan, dan keputusan itu juga ternyata memang telah menetapkan bahwa Munas Bali itu adalah sah. Saya adalah ikut dalam Munas Bali, dan saya juga termasuk saksi yang bisa mengatakan bahwa Munas Bali itu betul-betul sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan organisasi, anggaran dasar, rumah tangga, dan berbagai peraturan organisasi yang lain. Karena itu saya termasuk yang mensyukuri,
Dan kemudian juga dengan telah ditetapkannya ada putusan MA, juga saya berpendapat apa yang telah menjadi komitmen bersama dari kedua tokoh, dari pertama khususnya dari kelompoknya ARB dan kelompoknya Agung Laksono, tentu saja perlu ditindaklanjuti atau tetap ditindaklanjuti, karena itu sudah menjadi produk daripada Rapimnas. Rapimnas itu adalah instansi tertinggi setelah Munas dari Partai Golkar, dan lebih daripada itu juga pemerintah melalui Menkumham juga telah memberikan satu solusi untuk penyelenggaraan Munas dengan memperpanjang kepengurusan DPP Partai Golkar produk Munas Riau, yang ketua umumnya adalah Saudara Abu Rizal Bakri dan Saudara Agung Laksono adalah wakil ketua umum. Ya, Bang Akbar, mohon maaf saya potong, tetapi ada sejumlah pihak yang menyayangkan bahwa putusan Mahkamah Agung ini keluar saat proses rekonsiliasi ini tengah berjalan. Bahkan sudah mengerucut untuk sepakat menggelar Munaslup, dan ini dianggap sejumlah pihak akan mengganggu tahapan-tahapan itu. Apakah Anda berpikiran demikian juga? Ya, bisa saja orang menyayangkan, tetapi tetap kita harus menghormati. Ini kan produk dari suatu lembaga, lembaga hukum, bahkan boleh kita katakan lembaga yang tertinggi yang berkaitan dengan soal-soal hukum. Dan kita sebagai negara hukum, dan kita yang juga menghormati hukum, tentu kita juga harus mengapresiasi putusan MA, tetapi ada hal yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu bahwa tidak kurang 1 tahun terjadi konflik dalam Partai Golkar, dan telah capai suatu kesepakatan untuk diselesaikan melalui satu Munas yang kita sebut Munas luar biasa, dan itu kemudian juga diperkuat oleh pemerintah. Jadi karena itu menurut saya, dilihat dari segi kepentingan perjuangan partai ke depan demi untuk menjaga soliditas partai, dan juga supaya tetap tercipta iklim yang kondusif bagi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan, terutama pilkada yang diadakan pada awal bulan Februari 2017, yang awalnya sudah dimulai bulan Juni. Siogianya kita semuanya tentu tetap sama-sama melaksanakan Munas atau Munas luar biasa ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi demi soliditas putusan Mahkamah Agung ini agar tidak menjadi konflik ini semakin berkepanjangan. Saya ingin ke Bang Yoris terlebih dulu. Pak Ical, sudah ada tanggapannya terkait putusan Mahkamah Agung ini, terutama terkait masa depan Partai Golkar dengan tahapan-tahapan rekonsiliasinya? Munaslup, saya kira diantar aja. Begini, kalau kita melihat putusan yang kemarin, ini kan tidak serta-merta putusan itu keluar. Tetapi coba kita bisa flashback dari pasca, baik itu Munas Bali maupun Munas Ancol. Kan setelah Munas Bali bulan Desember, pada saat itu pun sudah difasilitasi untuk membuat tim rekonsiliasi karena ada perbedaan itu. Di dalam tim rekonsiliasi yang kita mulai diawali dengan 14 Desember sampai 12 Januari, itu ada 2 keputusan. Pertama soal politik, kemudian 2 adalah soal hukum. Karena dua-dua kepengurusan ini sudah mendaftarkan ke pengadilan, Agung mendaftarkan di Jakarta Pusat, Abu Rizal mendaftarkan Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, maka ada kesepakatan bahwa proses hukum ini harus kita hormati. Sementara proses politik ini berjalan terus. Nah, kemudian kita tahu, pahami bersama bahwa ada pilkada. Sementara proses hukum ini belum sampai kepada keputusan ingkrah untuk siapa yang menang dan siapa kalah. Nah, makanya Pak Yusuf Kala mulai mengambil peranan pada bulan April untuk mengundang kedua belah pihak untuk berpikir Golkar ke depan. Ada istilah beliau, kalau Golkar tidak ikut pilkada kemarin bulan Desember, maka Golkar akan menjadi ormas atau mengarah kepada fosil. Itulah kesepakatan tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei itu kesepakatan jelas bahwa proses politik ini bersama-sama, kemudian kami mendorong untuk merevisi PKPU nomor 9 menjadi 12. Tetapi ada klausul juga di situ bahwa sambil menanti keputusan hukum yang inkrah. Nah, ini proses berjalan masing-masing, proses politik berjalan, proses hukum berjalan, sambil menunggu proses hukum terakhir keluar putusan Mahkamah Agung. Kemarin ada putusan dari Rapimnas yang sudah disepakati lagi terakhir itu.
begini, kita kemudian kalau kita lihat 30 Mei, 11 Juni, kemudian kita selatan 1 November, terus ada tim kampanye bersama untuk Pilkada Desember kemarin. Kemudian ada kesepakatan baru tanggal 18 Desember bahwa untuk memasuki pilkada atau proses-proses politik nasional tahapan kedua mulai 2017, 18 dan 19, maka sambil menunggu proses hukum yang terakhir Mahkamah Agung Jakarta Utara, maka perlu sudah mulai dibahas, dibicarakan secara bersama-sama, mengantisipasi itu, maka terjadilah kesepakatan kita lakukan Rapimnas dan harus Munas. Karena dua-dua sudah legowo, Abu Rizal sudah dengan kesatria kerelaannya. Baik. Jadi sambil menunggu itu semua dan sudah ada komitmen-komitmen masing-masing, tetap pertanyaannya sebelum kita lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, Bang Yoris, tetap Munaslup ya, Pak Ical? Pak Ical, saya masih tadi pagi komunikasi sama beliau. Nah, dengan keputusan ini maka lebih mempermudah sebetulnya untuk proses menuju Munas. Baik. Pertanyaannya apakah memang ini benar mempermudah atau justru mempersulit dan jadi semakin panjang? Bagaimana caranya mendudukan atau menggandengkan proses hukum kemudian proses politik ini? Pak Kris, sesaat lagi kita akan lanjutkan di Prime Time News usai jeda. Ya, saya ingin ke Pak Kristiadi. Pak Kris, bagaimana kalau tadi sekali lagi memang semangatnya ini justru untuk mendorong agar cepat dan lancar proses Munas luar biasa, tetapi tetap bisa menggandengkan antara proses hukum dan proses politik demi kelancaran proses rekonsiliasi. Jadi lancar dan legitimate. Lancar dan legitimate. Ya. Legitimate itu ada internal, ada publik, dan ada negara. Tapi saya selamat dulu, Mas Yoris, sebagai ketua tim penyelamat. Sekarang penyelamatan tugas Mas Yoris yang mulia menyelamatkan Golkar episode kedua ini. Nah, karena apa? Saya tidak akan ikut memperkeruh suasana. Rakyat sebenarnya menunggu kapan Golkar menjadi satu dan kita yang memilih apa ini, teman-teman yang memilih yang lain, yang puluhan juta itu bisa betul-betul didengar aspirasinya. Pertama, menurut saya diskusi mengenai soal putusan MK yang kemudian juga menimbulkan suasana nuansa menang dan kalah. Wah, yang menang yang Bali ini, yang lain kalah. Itu menurut saya tidak perlu terlalu diekspos. Karena apa? Karena itu kemudian juga menimbulkan sudut pandang yang lain. Jadi sebaiknya diabaikan. Sebaiknya tidak diabaikan. Tapi lah, pokoknya diredam. Tapi bagaimana semangat rekonsiliasi? Sebab dia mikir juga mengatakan ini kan urusan perdata ini. Yang jalur penyelesaian persediaan tidak di situ, dan panjang. Itu bisa di segala macam, itu bisa ribut lagi. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau mau meringkas, mempercepat dan ada legitimasi, perlu transparansi. Ya, transparansi tadi sudah mengakomodasi unsur-unsur tadi. Tapi mungkin untuk mendapatkan legitimasi publik, karena nanti bagaimanapun juga yang memilih publik, meskipun Munas itu, harus transparan. Harus transparan. Karena apa? Meskipun nanti ada Munas, tapi kalau Munas kayak terjadi di Bali, ribut, dan publik pun nggak percaya. Oleh karena itu menurut saya, transparansi untuk publik apa yang penting? Yang penting termasuk sekarang ini transparansi menuju proses. Iya, justru prosesnya. Prosesnya proses itu yang transparansi yang mau saya omongkan tuh itu nanti dulu. Iya, nanti dulu. Proses hukum, kemudian bagaimana tetap mengedepankan hukum tar dulu. Ya, legitimasi partai bukan hukum. Legitimasi partai adalah di stakeholdernya siapa, pengurus dan konstitusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesempatan saya bicara sebentar bahwa yang paling penting sekarang ini harus ada transparansi. Apa yang penting? Misalnya verifikasi. Dulu penyelenggara dulu, siapa penyelenggara, siapa OC, siapa SC, karena bisa menilai. Kemudian siapa yang melakukan tim verifikasi, untuk verifikasi apa? Verifikasi daripada calon-calon, bukan calon, orang-orang pemilih dari daerah di BD1, di BD2, itu siapa yang milih? Apakah ada tim yang memang betul-betul memang kredibel untuk kemudian tidak mengenal kegaduhan. Dan ketiga mengenai soal politik uang, itu mengerikan sekali. Kalau saya baca di majalah Tempo yang lalu itu Bang Akbar ngomong secara jelas, saya bisa menjadi saksi untuk saksi soal politik uang ini. Itu mengerikan. Sehingga ada niat untuk menghadirkan KPK untuk membuka proses. Karena itu terserah siapa saja. Nah, itu legitimasi publik. Legitimasi mengenai masalah unsur berhubungan dengan pernyataan bahwa ingin mendukung pemerintah. Dengan adanya pernyataan seperti itu, sebetulnya Golkar sudah mengurangi kedaulatan dirinya. Kenapa tidak mendukung pemerintah? Dia bisa juga partai besar ada di luar. Oleh karena itu menurut saya, kalau akan mendukung pemerintah, mesti dia juga sedikit, tidak tahu konsultasi batin atau apa namanya, tapi memang kira-kira ini pemerintah ini, kalau pinpointnya adalah Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, siapa orang-orang yang nyaman
untuk diajak kerjasama. Sebab kalau nggak nyaman, pemerintah mengatakan, oh ini kerjasama, tapi nanti gue dikerjain, bisa begitu. Ya, kan? Sekali lagi sekarang sudah harus berangkat. Ini karena sudah 1 minggu, kurang lebih 2 minggu ini terhambat untuk membentuk kepengurusan. Dan oleh karena itu untuk menang kalah itu ntar dulu. Itu diekspos menimbulkan membangun macan tidur nih. Dua kali lagi fairnessnya tetap harus dijaga dan ini bisa terlihat dan harusnya tercermin dalam kepengurusan untuk Munaslup. SC dan OC, Bang Yoris sudah dipastikan. Jadi kalau apakah ini menjaga unsur fairness dan keterwakilan dari dua kubu yang berkonflik? Pertama, bahwa kedua tokoh itu dan Pak JK itu semua sudah sepakat bahwa Munas itu tidak bisa ditawar lagi. Clear. Clear. Jadi nggak usah ada karena sekarang kenapa harus kita berpolemik dengan ada putusan EMA? Tidak. Tetapi kalau saya, putusan EMA ini lebih mempermudah proses rekonsiliasi dengan kita meletakkan dua putusan hukum. Kita bicara, ini ada SK Menkumham yang kemarin dikeluarkan 6 bulan, karena memang ini keluar karena belum ada keputusan EMA. Clear, itu kan? Nah, sekarang yang penting tujuan. Bagaimana untuk kita mencapai Munas yang betul-betul akuntabel, transparan, demokratis, dimulai dari siapa dulu yang duduk sebagai ketua SC dan OC dulu nih? Kita coba sudah berpikir, nah sekarang ini tinggal bagaimana steering committee kita memberikan waktu yang luas kepada mereka untuk mulai mencoba menyusun kira-kira membuat satu sistem proses nanti mulai daripada pendaftaran. Sekarang ini kan terkesan ini kan ada money politik dan juga yang paling utama mengakomodir dua pihak yang berkonflik. Kalau akomodir sudah clear. Sudah clear ya. Sudah tidak ada masalah. Tinggal sekarang proses internal seperti tadi saran Pak Kristiadi, itulah yang menjadi pikiran kami. Bagaimana bisa melahirkan Golkar generasi baru, kemudian mengakomodir mulai dari pini sepuh sampai dengan senior dalam satu ruang keluarga besar Partai Golkar. Itu yang perlu dipikirkan. Dan kuncinya semua ada di elit begitu ya. Saya ingin kembali ke Bang Akbar. Saya ingin tanyakan karena ini penentunya adalah sikap elit bagaimana ke depan untuk mau proses ini akuntabel, transparan dan lain sebagainya dan juga demokratis. Tapi usai jeda berikut ini, Bang Akbar tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Akbar. Bang Akbar, ini yang paling menentukan adalah sikap para elit yang ada di pusat, yang ada di Jakarta untuk menentukan tetap membawa semangat rekonsiliasi ini. Komit tadi, Pak Ical juga menurut Bang Yoris sudah komit tetap akan menggelar Munaslup. Tetapi ini bagaimana menjaga semangat ini sampai ke daerah? Bang Akbar. Kalau para elit partai, saya kira sudah sepakat dengan adanya putusan Rapimnas gitu, dan saya kira tinggal ditindaklanjuti pembentukan kepanitiaannya, panitia penyelenggara, steering committee, organizing committee, dan kemudian kalau para senior semuanya juga sudah memberikan dukungan supaya segera diadakan Munas supaya kita sekaligus bisa menyelesaikan konflik yang hampir 1 tahun yang mengakibatkan partai mengalami kesulitan untuk mengikuti beberapa agenda politik, khususnya pilkada, di mana prestasi partai jauh dari apa yang kita harapkan. Sementara ke depan kita akan menghadapi lagi pilkada, karena itu kita harus betul-betul menggunakan momentum Munaslup ini untuk mensolidkan kembali suasana partai supaya betul-betul rekonsiliatif dan kemudian semuanya mengarahkan pikirannya ke depan. Dan jangan ada atau menjaga agar jangan ada yang memanfaatkan momen seperti ini untuk memperkeruh suasana, begitu Bang Akbar ya? Iya, saya kira begitu. Jadi karena semuanya kita harus menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan katakanlah faksi atau kelompok, apalagi pribadi, karena kita sekarang ini menghadapi satu situasi yang amat menentukan bagi perkembangan perjalanan partai ke depan. Kita sudah mengalami penurunan suara dalam pileg dan pilkada pun kita juga mengalami penurunan, dan kita tidak mau, kita ingin kembali, bahkan kita ingin katakanlah rebound supaya kita bisa menghasilkan dukungan suara yang signifikan ke depan. Nah itu hanya mungkin kalau kita satu, kita sama-sama rekonsiliasi betul-betul dijadikan sebagai titik tolak untuk kita membangun partai kembali dengan semangat baru, spirit baru, tekad baru,
dengan paradigma baru. Oke, baik. Terima kasih Bang Akbar. Pak Kris, apakah yakin semua pihak, terutama elit ini tetap bisa bersatu, tetap komit apa yang sudah menjadi komitmen terakhir? Ya ini kan Munas itu kan bukan soal keyakinan, soal bagaimana rakyat bisa menyaksikan bahwa pertama bahwa jangan terlalu ada ekspos bahwa Munas ini untuk hanya menang kalah. Tapi tadi Bang Akbar mengatakan bagaimana untuk semua partai konsolidasi. Ini momentum yang paling penting karena apa? Karena yang paling penting menurut saya kesepakatan yang sudah disepakati bagaimana sebetulnya mengakomodasi semua kekuatan sehingga apa? Sehingga bersatu. Untuk apa? Untuk tadi memperkuat Golkar yang sudah setahun berdarah-darah konflik perang saudara ini. Oleh karena itu tadi prinsip transparansi itu harus detail. Kalau misalnya politik uang yang sudah begitu diungkap secara begitu eksplisit, ya itu bagaimana itu publik juga bisa yakin bahwa ini tidak ada seperti itu. Meskipun kemudian juga tekniknya bagaimana belum diketahui, tapi bagaimana ada sistem yang diketahui publik, tidak mungkin ada politik uang sekarang ini. Baik, sekali lagi harus akuntabel, transparan, dan itu untuk apa? Untuk supaya menjamin ada fairness dan Golkar mendapatkan Golkar mendapatkan trust, ada legitimasi publik, legitimasi internalnya, dan legitimasi untuk kepentingan negara dan bangsa. Oke, baik Pak Kris, terima kasih. Dan Mbak Yoris, jadi kapan ditetapkan steering committee dan OC, SC dan OC ini? Tadi Pak Kris dan Pak Akbar sampaikan juga. Jadi kita mungkin akan menetapkan tanggal Munas itu setelah steering. Steering ini terbentuk karena mereka lah yang kita butuhkan untuk bisa menyiapkan semua perangkat-perangkat sistem. Kapan dan lain dibentuk, sebagainya. ditetapkan? Saya pikir minggu ini bisa. Kemudian kita tanya kepada mereka, jangan kita juga terburu-buru. Jadi betul-betul Munas Golkar ini hari adalah Munas yang membuat satu suasana baru dan menjadi contoh bagi perpolitikan bangsa dan juga bagi bangsa. Baik. Dibuat seterbuka mungkin, Mas. Transparan, demokratis, akuntabel, dan trust tentunya. Dan Munas tetap seperti yang apa sudah diwacanakan dalam rapat-rapat harian kemarin di DPP bulan April, Bang? Bisa April, bisa tergantung seperti sekarang. Dengan ada keputusan begini ini kan kita mencari yang terbaik. Jadi atau kenapa kita harus buru-buru sebelum puasa tahun ini ya? Ya, jadi buat apa kita buru-buru? Kemudian nanti toh hasilnya tidak memuaskan semua pihak, jadi masalah baru seperti tadi dikatakan. Lebih bagus kita solidkan ke dalam, kita menyiapkan semua terinci sekali, setransparan mungkin, sehingga mengeliminir isu-isu tentang ada transaksional, money politik dan lain sebagainya, yaitu melalui satu sistem yang lebih terbuka. Oke, baik. Jadi kalau begitu kita nantikan nanti dibentuk, ditetapkan pengurus dan yakin saya itu pasti Munas luar biasa SC dan OC minggu ini ya Bang Yoris ya. Kita akan pantau terus dari media. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News dan juga Pak Kris. Terima kasih sekali lagi. Bang Akbar Tanjung juga bergabung dari luar studio. Terima kasih.